Pelayanan kami adalah pelayanan bagi Tuhan. Berdasarkan penyertaan Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terbuka kepadamu. Tuhan, dapatkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, meluaskan roh kami ya Tuhan, atas setiap pelayanan yang ada. Tuhan, sertai kami. Tuhan juga Tuhan, dapatkan dirimu bekerja di dalam setiap kami. Tuhan, kami mengasihi Dikau. Tuhan, kami mengasihi Dikau. Dapatkanlah setiap kami Tuhan. Di sesi kelas pagi hari ini, mendapatkan perkataan firman-Mu yang menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di atas diri kami Dikau menetapkan jalan. Dapatkanlah setiap kami bisa setur dengan jalan ini. Dapatkanlah setiap kami dalam kehidupan pelayanan kami. Oh, tidak dengan jalan kami sendiri. Hari ini kau mempunyai jalan. Tuhan berbicara kepada kami. Sehingga kami makin jelas terhadap jalan ini. Amin. Ya Tuhan, kami terbuka padamu. Oh, kami mau berjalan sesuai dengan jalan yang Dikau tetapkan. Maka dari itu dapatkan kami Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Belajar terbuka akan penyaluran Allah. Jadi kalau mendapatkan kelas ini Tuhan, ada penyaluran hayat yang bisa kami dapatkan. Membantu kami dalam pelayanan kami, juga dalam pelatihan kami. Tuhan, kami perlu dirimu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Kaulah jalan. Kau juga telah menetapkan jalan. Tuhan, biarlah kami Tuhan, orang-orang yang dilatih ini, menempuh jalan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi kami Tuhan, supaya kami bisa punya jalan yang Dikau tetapkan kepada kami. Karena Dikau telah memberikan teladan untuk kami ikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, atas jalan yang Tuhan tetapkan. Tuhan, bawa kami menjadi orang yang setia. Tuhan, tidak mengandalkan jalan kami sendiri. Tuhan, selama kami berlatih, Tuhan berkoordinasi, Tuhan melihat, Tuhan sediakan jalan ini. Tuhan, kami boleh pergi. Tuhan, terima kasih. Yes, Lord Jesus, we praise you, select us to be the servant of you, anointing our ear in this morning, Lord Jesus, so we can serve you according to your way, Lord, Jesus, we want to know your desire, Lord, in us. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Kaulah jalan yang kebenaran dan hayat. Tuhan, terima kasih Engkau membuka jalan yang baru. Tuhan, kami mau melupakan jalan kami yang lama, melupakan cara kami yang lama. Kamu mengambil jalan yang baru ini Tuhan. Tuhan, jaga kami tetap di jalan ini. Tuhan, sehingga kelak Tuhan, kami bisa berbagian dalam pekerjaan-Mu. Bahkan sekarang pun Tuhan, kami belajar menanggalkan segala apa adanya diri kami. Kami mengambil jalan-Mu. Tuhan, inilah jalan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu dengan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kelas hari ini. Tuhan Yesus, hanya pagi hari ini Tuhan, angkat setiap selubung kami. Hanya kami boleh nampak visi-Mu dengan jelas. Tuhan Yesus, Tuhan curahkan roh hikmat dan wahyu atas kami. Melalui kelas ini Tuhan, kami boleh diberikan satu terang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kita ambil buku kidung kita. Kita memuji Tuhan, Kidung 653. Kidung 653 in hymn 909. Amen. Ya, sesuai firman-Nya. Amen. Amen. Amin. Amin. Bekerja. Amin. Di dalam harusnya bekerja baginya menurut caranya sesuai firman-Nya di dalam harisma demi gerejanya layani bersama.
Bait 1. Di dalam harusnya bekerja baginya, menurut caranya, sesuai firman-Nya, di dalam hayatnya, dengan kuasanya, demi gerejanya, layani bersama. Di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Bait 2. Di dalam harusnya bekerja baginya, tidak harusnya sesuai firman-Nya, tak semau diri, tak sandar berdiri, tapi melayani organisasi. Di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja, di dalam harusnya bekerja baginya, bersama Indonesia dalam Indonesia, salurin supply kepada manusia dengan rencananya, maju di harusnya. Di dalam Inggrisnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Saudara bait 1. Di dalam harusnya bekerja baginya, mengikut caranya, sesuai firman-Nya, di dalam hayatnya, dengan kuasanya, demi gerejanya, layani bersama. Di dalam Inggrisnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Saudari. Di dalam harusnya sesuai firman-Nya, tak semau diri, tak sadar kuat diri, harmonis, di dalam harusnya baginya, di dalam harusnya berkoordinasi Bekerja sama-sama. di dalam harusnya bekerja baginya, bersama gereja dalam firman-Nya, saling firman-Nya kepada manusia, dalam rencananya, maju di harusnya. Di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Bait 3 sama-sama. Di dalam industri bekerja baginya, bersama gereja dalam firman-Nya, selalu firman raya kepada manusia, genap rencananya, maju di harusnya. Di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja, Saudara Kurnia. di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Saudari. Di dalam harusnya bekerja baginya, di dalam harusnya berkoordinasi bekerja.
Sama-sama. Di harusnya berkoordinasi bekerja. Harusnya bekerja baginya. Di dalam harusnya berkoordinasi bekerja. Amen. Puji Tuhan. Amen. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita proklamirkan bait 3 dan kurnya sama-sama. Di dalam arusnya bekerja baginya. Dalam terang firman-Nya, salur firman hayat kepada manusia. Dalam rencananya, maju di arusnya. Di dalam arusnya, bekerja baginya. Di dalam bekerja. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudari. Pada saudara Beni dipersilakan. Puji Tuhan, sukacita. Setiap kali lihat saudara-saudari yang mengikuti pelatihan, ya, kami yang melayani sungguh dikuatkan. Ya, di tengah zaman yang susah, jahat, bengkok, gelap, tapi Tuhan masih secara tersembunyi bekerja. Ya. Mungkin tempat ini tidak terlalu terkenal di kekristenan. Ya. Mungkin tempat ini juga bukan terkenal bagaimana seperti universitas yang lain. Tetapi kita harus percaya hati Allah ada di sini. Mengapa? Karena kalau tidak ada pelatihan ini, maka Tuhan tidak ada jalan. Betul tidak? Dan kalau Anda tidak berlatih baik-baik 2 tahun di sini, justru kitalah yang akan menjadi penghambat untuk dia bekerja. Sekali lagi, Anda di sini bukan untuk kerohanian Anda semata, bukan hanya untuk pertumbuhan hayat Anda semata, tetapi adalah untuk kepentingan Tuhan yang begitu besar. Nah, itu 2 tahun, baik-baiklah berlatih. Anda tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Yang semester 2 tidak akan lagi kembali ke semester 1. Ya. Apa yang di semester 1 yang Tuhan sudah berikan, kalau Anda sungguh-sungguh menjadi milik Anda, kalau Anda tidak sungguh-sungguh akan lewat begitu saja. Ya. Tapi kalau Anda nanti masuk semester 2, yang masuk semester 3, yang masih semester 1, saya harap 2 tahun benar-benar 2 tahun. Sepenuh waktu berlatih, benar-benar sepenuh waktu. Semoga ya, kami yang di depan Anda,
Ya, saya sekian tahun yang lalu berlatih, ya, sungguh-sungguh ingin melihat Anda lebih baik dari kami. Ya. Anda lebih maju dari kami. Ya, karena pekerjaan Tuhan itu begitu besar. Begitu besar. Ya. Di mana-mana ada banyak keperluan. Tetapi di mana-mana belum tentu ada orang yang cocok untuk menjawab keperluan itu. Karena itu serahkan bejana Anda ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan hanya melewati waktu, jangan hanya melewati hari, ya kayak orang di penjara. Ini sebentar lagi bebas, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang semester 4 jangan demikian ya. Anda harus baik-baik, justru semester terakhir Anda harus berani berkata, Tuhan kerjakan apa yang belum Engkau kerjakan. Amin. Ya, ini yang semester 4 aja. Mana yang semester 4? Anda berani berdoa, Tuhan kerjakanlah apa yang belum rampung. Apa yang belum Kau kerjakan. Apa yang seharusnya Engkau kerjakan kepadaku. Aku rela memberikan diriku kepadamu. Aku ingin keluar dari tempat ini, Engkau benar-benar ada jalan di dalam hidupku. Amin. Nah, pemulihan Tuhan, ya, waktu saya melayani di FTT, kita buat video, ya, video presentasi FTT. Lalu ada prakata waktu itu diberikan oleh saudara Andrew Yu. Saudara kita sudah kembali kepada Tuhan. Dia berkata bahwa pilar pokok pemulihan Tuhan ada 3. Yang pertama adalah puncak wahyu ilahi. Ini adalah berkaitan dengan kebenaran. Bahwa kita sekian tahun, bahkan sekian ratus tahun pemulihan Tuhan, mulai dari Martin Luther sampai dengan yang terkini, kita mencapai puncak wahyu ilahi. Bahwa Alkitab mewahyukan kepada kita, Allah menjadi manusia, menjadi satu dengan manusia, menempuh penghidupan insani, mati tersalib, bangkit, menghasilkan manusia menjadi Allah. Amin. Di dalam hayat, sifat, fungsi, dan ekspresi. Bukan di dalam kealahan. Bukan hanya visi ini mengendalikan Anda dan saya. Pelayanan kita adalah untuk sasaran ini. Apa yang kita kerjakan, kita harus berkata seperti Paulus terhadap visi yang dari surga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Yang kedua adalah kehidupan manusia Allah. Kehidupan manusia Allah adalah merupakan lanjutan dari visi yang kita lihat. Kalau visi ini mengendalikan kita, maka kita akan menempuh bukan hanya kehidupan orang Kristen, tetapi kita akan menempuh satu kehidupan manusia Allah. Manusia, tetapi seluruh atribut Allah diekspresikan melalui kebajikannya. Inilah kehidupan manusia Allah. Lalu yang kedua, yang ketiga, yaitu mengenai jalan baru. Pelayanan kita adalah menempuh jalan yang ditetapkan Allah. Tuhan bangkitkan kita karena Tuhan tidak puas dengan situasi yang ada sebelumnya. Di mana ketika bicara pelayanan hanya segelintir orang yang ditabiskan menjadi pendeta, menjadi penginjil, tetapi jalan yang ditetapkan Allah adalah untuk memulihkan fungsi keimamatan yang universal. Supaya setiap orang berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Inilah jalan yang ditetapkan Allah. Anda dan saya ada terpampang di bawah surat dari Saudara Lee di ruang makan Anda. Anda harus sering kembali ke sana. Membaca lagi bahwa kita di sini bukan untuk
latih menjadi penginjil profesional, apalagi penginjil bayaran. Gembala upahan, kita bukan untuk itu. Kita di sini bukan juga untuk menggantikan fungsi kaum saleh. Tetapi kita di sini adalah untuk mengerjakan pekerjaan ministry itu, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Membawa setiap orang melalui pelayanan kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Karena itu, sekali lagi, kita di sini bukan untuk menggantikan fungsi kaum saleh. Kita di sini adalah Anda dilatih supaya nanti kita melihat jalan yang ditetapkan Allah untuk menggenapi. Lahir, rawat, didik, bangun. Amin. Nah, jalan yang ditetapkan ini, saudara kita mengatakan bahwa ini adalah jalan baru. Jalan baru bukan berarti secara waktu dia baru. Bukan. Atau baru ditemukan. Jalan ini adalah sebetulnya jalan yang paling kuno di dalam seluruh sejarah gereja. Jalan ini ditinggalkan oleh banyak orang Kristen. Jalan baru adalah untuk menunjukkan bukan baru ada, baru ditemukan, tetapi untuk memisahkan, membedakan jalan yang lama. Mungkin Anda sebelum masuk pelatihan, Anda memang sudah melayani. Tetapi mungkin jalan yang Anda tempuh, pelayanan Anda yang Anda jalani adalah di dalam jalan yang lama. Jalan mengulang jalan yang ditempuh oleh banyak orang Kristen yang lainnya. Saudara-saudari, keluar dari sini, Anda harus punya kehidupan manusia Allah. Dikendalikan oleh visi. Anda bekerja sekalipun nanti, Anda dikendalikan oleh visi. Visi ekonomi Allah. Lalu, keluar dari sini, jangan lagi mengambil jalan yang usang. Jalan yang lama. Apa itu jalan yang lama? Mengenal jalan baru, maka Anda akan bisa membedakan mana jalan Anda yang lama. Ya, Anda harus menggantinya. Baru kita bisa berbagian secara praktis, secara langsung di dalam pembangunan tubuh Kristus. Apa yang disebut sebagai jalan baru? Jalan baru adalah pelaksanaan. Jadi bukan hanya ada visi, bukan hanya ada kehidupan, tapi di dalam pelayanan kita ada pelaksanaan. Ada pelaksanaan konkret, bukan hanya pelaksanaan, tapi konkret dari ekonomi perjanjian baru Allah. Kita harus mengenal, memasuki apa itu kehendak Allah, rencana Allah, dan ekonominya. Dia ingin menggarapkan dirinya menjadi satu dengan manusia. Dia ingin kita manusia, umat pilihannya, umat tebusannya, bisa memiliki hayat, bersatu dengan dia, menjadi anggota tubuh yang berfungsi, yang normal, untuk ekspresi korporatnya. Karena Anda di kelas-kelas yang sebelumnya pasti sudah disinggung perkara ini. Saya cepat saja. Nah, ekonomi Allah adalah suatu pengaturan 2C. Yang menetapkan setiap anggota tubuh Kristus adalah imam Injil Allah. Inilah ekonomi Allah. Semua imam. Petrus berkata bahwa kita dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa Dia menebus kita dari segala suku, dari segala bangsa. Untuk memanggil kita, menjadikan kita kerajaan imamnya. Di dalam perjanjian lama, raja dan imam terpisah. Tetapi di dalam perjanjian baru, imam dan kerajaan ini menjadi satu. Amin. Kalau Anda sendirian lalu di depan Anda kucing,
Anda tidak bisa berkata di sini ada kerajaan manusia. Tapi di sana ada kerajaan kucing. Ada kepala kucingnya mungkin, ya, kepala gengnya. Tapi semuanya kucing. Anda tidak bisa berkata kerajaan imam. Gereja adalah kerajaan imam. Kalau yang melayani Anda sendirian. Kalau semuanya imam, barulah menjadi kerajaan imam. Nah, kalau kerajaan imam ini semuanya melalui kelahiran memang kita sudah menjadi seorang imam, tapi tidak berfungsi. Juga tidak terekspresi sebuah kerajaan imam. Kalau kerajaan kucing itu semuanya tidak mengeong, tidak mengekspresikan kucing, tidak berfungsi sebagai kucing. Ada kucing, tapi seperti kucing yang mati. Saudara-saudari, karena itu Anda benar-benar harus melihat jalan ini. Jangan nanti setelah menanggalkan dasi, baju putih, ya Anda pakai seragam kantor Anda, ganti seragam. Gak apa-apa ganti seragam. Tapi jangan ganti jalan Anda. Jalan kita adalah tetap melayani Tuhan. Anda profesi hanya sekunder untuk menopang supaya Anda bisa melayani. Bisa melanjutkan hidup Anda. Ini menurut Kisah Rasul pasal 20. Bahwa Paulus bekerja membuat tenda adalah untuk memenuhi keperluan kawan-kawan sekerjanya. Supaya dia dan kawan-kawan sekerjanya bisa menunaikan ministrinya. Anda sebagai accounting, Anda sebagai pengacara, ya, Anda sebagai seorang apapun nanti, mungkin bukan seorang sepenuh waktu, saya titip pesan. Itu adalah profesi Anda yang kedua. Profesi kita yang pertama apa? Melayani Tuhan. Ada yang sekarang ini magangnya sepenuh waktu. Ya, maka nanti lebih cepat bisa punya kesempatan meraja bersama dengan Tuhan. Melayani sepenuh waktu, ya, meraja bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda magang, mungkin belum selesai magangnya. Nanti dilanjutkan di dalam kerajaan 1000 tahun. Anda masih magang. Mungkin magangnya masih di kegelapan. Mungkin. Ya. Saudara-saudari. Tapi kita di sini dilatih untuk apa? Benar-benar untuk menjadi seorang imam. Karena itu berfungsilah, saudara. Aduh, saya kadang-kadang paling sedih lihat lulusan FTT ya. Begitu ganti baju seragam, dia profesi. Aduh, yang paling bukan kecewa ya, sedih. Di kontak juga susah. Ini bukan curhat ya, saudara. Tapi ini nasihat buat Anda. Di kontak susah. Aduh, seperti istilahnya nggak ada bekasnya, nggak ada ciri-cirinya. Semoga angkatan yang akan lulus selanjutnya Anda tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Amin. Ya, saya tidak singgung poin 2 terlalu panjang. Poin 3. Jalan yang ditetapkan Allah adalah jalan roh dan jalan hayat. Jalan ini ditempuh oleh Tuhan sendiri. Jalan ini ditempuh oleh para rasul dan para murid dan gereja yang sebermula. Jalan roh, jalan hayat. Anda harus hidup segar, lincah, menuntut pertumbuhan hayat, saudara-saudari, dan pelayanan kita adalah merupakan hayat yang mengalir dari dalam kita. Pelayanan kita adalah pelayanan yang menyalurkan hayat. Pekerjaan pelayanan kita yang paling utama bukan antar jemput, bukan. Bukan bersih-bersih balai sidang. Bukan siapkan hadiah anak-anak tahunan. Bukan sekedar mengajak remaja main futsal, makan, dan sebagainya. Oh, pelayanan kita adalah pelayanan hayat. Menyalurkan Kristus kepada orang lain.
Karena itu Anda harus penuh dengan hayat. Anda harus penuh dengan roh. Ya, saya mohon siang ini atau pagi ini saya tidak berkhotbah. Tapi saya benar-benar ingin menyalurkan hayat. Amin. Hanya hayat yang bisa membuat orang segar, hidup, lincah, kuat. Pengetahuan malah membunuh orang. Tetapi hayat menghidupkan. Oh, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Ministry Tuhan adalah ministry hayat. Anda baca Injil Yohanes seluruh kitab. Dari awal Injil ini hanya menekankan satu perkara. Bahwa Kristus adalah hayat kita. Hayat ini punya ciri-ciri. Hayat ini punya ekspresi. Dan hayat ini juga ingin disalurkan ke lebih banyak orang. Amin. Dia di dalam kita tidak tenang. Dia tidak puas. Hanya hidup di dalam kita. Dia ingin hidup di dalam orang-orang yang kita layani. Dia ingin orang dosa yang di depan kita itu menerima hayat. Saudara-saudari, memberitakan Injil adalah perkara hayat. Benar-benar orang itu harus dilahirkan kembali. Bukan hanya secara pengetahuan, tetapi tidak ada roh dan hayat. Karena itu Anda sendiri harus mengejar pertumbuhan hayat. Anda mau menuntun orang, ketika membimbing orang bagaimana menanggulangi dunia, menanggulangi dosa, menanggulangi daging. Anda sendiri, saya sendiri, harus melewati pos ini. Amin. Belajarlah di kelas hayat baik-baik. Jangan hanya melewati kelas. Begitu Anda sampai pada perkara menanggulangi dosa, benar-benar Anda berlatih bagaimana menanggulangi dosa, menanggulangi dunia, menanggulangi ego, ya, menanggulangi alamiah. Saudara-saudari, nah, orang-orang yang melewati ini barulah bisa membantu orang lain. Kedua, jalan yang ditetapkan Allah adalah setiap anggota tubuh menunaikan fungsi. Tapi fungsi dihasilkan dari pertumbuhan. Saudara-saudari. Ketiga, jalan melalui kematian dan kebangkitan. Bukan organisasi. Tuhan Yesus hidup di muka bumi bukan menjadi event organizer. Dia datang ke muka bumi bukan untuk menyelenggarakan sebuah KKR. Anda lihat cara dia melayani. Dari palungan sampai dengan ke salib, dia menempuh jalan mati dan bangkit. Jika sebutir biji gandum ini tidak jatuh ke tanah dan mati, maka selamanya hanya satu butir saja. Kalau Anda menempuh jalan ini, Anda tidak mau menempuh jalan salib, tidak mau menempuh jalan mati dan bangkit, maka saudara-saudari, Anda seperti hanya mereproduksi atau menghasilkan, bukan mereproduksi, Anda hanya menghasilkan apa? Bunga plastik. Tiruan. Amin. Semoga Anda mau menempuh jalan ini. Mati dan bangkit. Dari palungan sampai ke atas salib. Masuk ke dalam kubur, jatuh ke tanah, dan menghasilkan banyak buah. Amin. Bisa satu area pelayanan. Asal ada orang yang mau di pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, pelayanan manula, pelayanan apapun. Asal ada orang yang mau mati dan bangkit, di situ pasti akan ada buah. Karena ini adalah prinsip yang tidak bisa dianggap. Di satu lokal, selama masih ada yang mau mati dan bangkit, bersedia jatuh ke tanah, bersedia untuk tidak menjadi apa-apa, bersedia untuk melayani menempuh jalan salib, maka di sana pasti akan ada butiran gandum jadi. Ada amin ya saudara-saudari ya.
Saudara kita, dua saudara kita, khususnya saudara Wosmedi, menempuh jalan ini. Mati, bangkit. Dia dikubur 20 tahun di dalam penjara yang gelap. Tapi ribuan butir jatuh. Amin. Saudara-saudari, kita bukan jalan menjadi event organizer. Anda perlu bisa mengatur sesuatu. Tetapi yang Anda atur tanpa hayat, tanpa kebangkitan, semuanya menjadi mati. Amen. Amen. Mati dan bangkit. Saya tidak bicara untuk Anda, saya bicara untuk diri saya sendiri. Jalan yang kita harus tempuh adalah jalan baru. Jalan mengesampingkan diri, mengesampingkan ego, mengesampingkan kepentingan sendiri. Mati dan bangkit. Baik. Keempat, jalan yang ditetapkan Allah adalah tidak ada jalan yang kedua, jalan satu-satunya untuk perluasan tubuh Kristus. Anda jangan ganti satu-satunya dengan jalan banyak jalan. Satu-satunya. Satu-satu. Untuk perluasan, vitalitas, dan pembangunan tubuh Kristus. Tanpa saya dan Anda menempuh jalan ini, maka tubuh Kristus mungkin akan dibatasi. Perluasannya, vitalitasnya, dan pembangunannya. Paulus berkata, aku tidak bisa berbagian dengan penebusan, penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Tapi aku ingin menderita, aku ingin rela menderita. Sakit bersalin lagi bagi tubuhnya. Amin. Anda di sini sakit bersalin? Belum. Semester 4 mulai dikit-dikit ngalamin. Jalan satu-satunya ya. Keluar jangan ngambil jalan yang lain. Jalan baru. Jalan hayat. Jalan membuat setiap orang berfungsi. Nah, Anda sendiri harus berfungsi dulu. Jalan, mati, dan bangkit. Jalan satu-satunya. Amin. Ini jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Anda mau lihat jalan baru? Lihat Tuhan Yesus. Dari rumah ke rumah, menempuh jalan transportasi yang tidak mudah pada waktu itu. Sengaja ke sumur Sikar untuk mendapatkan satu perempuan orang berdosa. Berkeliling ke desa-desa dan ke kota-kota. Di hatinya hanya ada manusia. Menangis untuk manusia. Inilah jalan baru. Dia berkata, anak manusia datang bukan untuk anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Kata mencari di sana bukan seperti Anda mencari peniti. Hilang satu, Anda bisa beli yang baru. Mencari di sana mengandung kata addicted. Tahu? Kecanduan. Ada orang kalau belum ketemu kopi hari itu rasanya kurang hidupnya. Ya kan? Kecanduan. Anda tahu malah kecanduan apa? Kecanduan apa? Apa yang bisa membuat dia puas? Ini saya tidak menyamakan Allah dengan pemakai narkotik ya. Tapi Anda lihat apa itu arti kecanduan. Kalau tidak ada dikonsumsi narkotiknya, sakau orang itu. Anda pernah lihat orang sakau? Menderita sekali. Anda tahu cerita di dalam di Lukas 15?
manusia menjauhi Allah memang makan makanan babi. Tapi Anda tahu, di dalam Lukas 15, siapa yang menderita? Bapa. Bapa yang menderita. Makanya dia berkata kepada anak yang sulung, bersukacitalah. Karena selama ini aku berduka cita anakku hilang. Di Taman Eden yang paling menderita siapa? Coba kalau Anda kehilangan sesuatu, yang menderita siapa? Anda kehilangan handphone Anda menderita 2 hari, 3 hari, nggak bisa tidur. Itu handphone. Oh, Allah kita kecanduan manusia. Anda juga harus kecanduan manusia. Jangan kecanduan acara. Bikin ini, bikin itu. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan yang utama. Anda harus sampai di dalam hati Anda ada manusia. Oh, setiap kali aku melihat manusia, hatiku mau sama dengan hati Allah. Baik, semangat jalan baru. Sampai di sini sudah mulai bergetar-getar hatinya? Atau biasa saja? Amin. Bergetar-getar? Manusia. 4 Injil cuma cerita 2. Allah mencari manusia. Manusia dibawa kepada Allah. Itu 4 Injil. Allah menemukan manusia. Bayangin saudara-saudari. Kalau Anda nggak cinta orang, nggak cinta manusia. Di Sumur Sikar, ada berapa orang Bapak? Kalau 100 orang saya baru pergi ke sana. Enggak, cuma 1. Pagi itu dia bersekutu dengan Bapak. Bapak, apa yang aku harus lakukan? Harusnya dia menempuh jalan yang harus berputar, tidak boleh masuk ke daerah Samaria. Dia harus berputar. Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, di sana Yesus mendapatkan banyak murid. Banyak orang datang kepadanya dan dibaptis di Yerusalem. Tapi dia tinggalkan semua itu. Dia khusus masuk ke kota itu. Dengan tujuan yang satu. Karena Bapa ingin mendapatkan bukan 100. Akhirnya memang dapat banyak. Kalau saya tanya dulu, ini di sini ada 200 orang Tuhan. Masa saya tinggal? Dia pergi. Untuk mendapatkan satu perempuan yang bukan seperti Maria yang tunduk kepada hukum Taurat, yang taat. Perempuan punya 5 suami. Aduh, punya 2 aja sudah dihujat. Laki-laki punya istri 4 aja apa-apa, ampun-ampun. Ini perempuan punya 5. Hidup, Allah bilang, kamu hidup bukan dengan suamimu. Dengan laki-laki yang ke-6. Tapi aku ada di sini. Aku menunggu. Aku mencari. Aku haus. Berikan aku minum. Inilah Tuhan kita. Meninggalkan yang 99 cari domba yang hilang. Semangat jalan baru. Sama-sama bukan mementingkan keterampilan luaran. Ya. Petah lidah Anda, ya kan? Kepandaian Anda memotivasi, tapi berdoa. Berdoa tentu sangat berkaitan dengan hayat. Di sini bukan hanya berdoa, kehidupan berdoa. Artinya hidup Anda di dalam doa. Doa menjadi kehidupan Anda. Oh, nggak gampang. Anda bacanya simple. Coba sepanjang Anda pelatihan, Anda hidup di dalam doa ini sekarang ini ya. Anda kan mendengar kelas di dalam doa. Benar? Atau kepalanya aja yang jalan. Atau Anda berkata, oh Tuhan, Kau cinta manusia. Engkau kecanduan kepada manusia.
keluar dari ruangan ini biar buat aku kecanduan kepada manusia. Melayani Tuhan harus kecanduan Alkitab. Harus kecanduan manusia. Dua ini Anda punya, Anda bisa menjadi berkat bagi orang. Ya. Baik. Mementingkan kehidupan berdoa. Hana menghasilkan Samuel dari doa. Baik. B, kita baca sama-sama. Ini bacanya kurang raw ekonomikal ya. Amin. Bacanya kurang raw ekonomikal ya. 1, 2, 3. Senantiasa. Kalau Anda takut, kalau Anda tidak beriman, kalau Anda kurang kuasa, berarti Anda kurang raw ekonomikal, raw esensial. Pertama berdoa. Kisah Rasul dimulai bukan dengan bahasa roh. Kisah Rasul dimulai dari 120 orang berdoa. Selama 10 hari, tidak melakukan apa-apa, berdoa. 10 hari berdoa. Berkumpul. Lalu, barulah mereka penuh secara batini dan mereka penuh secara ekonomikal. Anda melayani dengan kuasa. Saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mungkin akhir tahun, ya akhir tahun. Saya diberitahu sama satu saudari, dia bilang, kok saya mau beli Alkitab. Buat siapa? Buat cici saya. Oh, saya kenal cicinya, karena 10 tahun yang lalu saya pernah kunjungi dia sebagai sasaran Injil. Udah Toto. 20 tahun karena menikah, akhirnya menjadi orang. Dia mau baca Alkitab. Saya bilang, jangan kita cuma kasih Alkitab, saya datang. Saya bela-belain. Gak enak badan, gak enak, pokoknya saya datang. Datang, dia berkata, saya cerita sedikit RHM, kunci pertama. Dia mulai, dia bilang, Pak, hidup saya ini hampa. Dia itu raja aksesoris motor se-Indonesia. Rumahnya besar banget. Gak kurang apa-apa sih. Tapi dia bilang, hidup saya hampa. Saya ajak penyuruh nama Tuhan menangis. Saya ajak kembali kepada Tuhan. Dia bilang, di atas itu saya punya pekong. Kalau nggak percaya nanti saya kasih lihat videonya. Ini mejanya dari sini ke sini. 4 lapis. Ini patung berjajar semua. Seluruhnya patung. Satu ruangan khusus. Bilang, ayo. Akhirnya dia serahkan semuanya. Saya 2 hari beresin urusan ini. Ayo setelah ini kita ke kantor saya ya Pak ya. Beresin semua. Setelah itu pergi ke gudangnya lagi. Beresin semua. Dibersihkan dari berkat. Amin. Roh yang di dalam kita lebih besar dari apapun juga. Dari roh-roh yang ada di dalam. Ada patung yang jenggotan, pegang golok, ada Tuhan Im, ada lengkap semua dewa ada di sana. Saya ingat cerita tabut Allah dibawa ke dalam kuil Dagon. Saya berdua sama satu saudara, saya nggak sendiri. Saya pakai prinsip tubuh Kristus. Saya bilang, ayo kita berdua. Bukan saya takut, tapi saya memegang prinsip tubuh Kristus. Kita berdua. Saya masuk pagarnya, saya bilang, dalam nama Yesus. Oke, saya ingat cerita itu. Besok harinya dagonnya itu pada kepalanya pecah. Segala kuasa, baik yang di surga maupun yang di bumi,
maupun yang ada di bawah bumi telah diserahkan kepada. Pergilah, beritakan Injil. Kalau ada orang kerasukan, jangan Anda kayak orang Manado, Totofore. Tahu Totofore Gemetar? Aduh, ke Totofore, panggil penatua. Jangan. Anda jangan takut, Anda berkata, dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, nama yang penuh kuasa, keluar. Ingat, sekarang belum ada, ya kan? Atau Anda, ya kan? Jangan. Anda semakin takut, dia semakin berani. Anda semakin berani, dia yang takut. Anda nggak usah takut, nanti dia jawab, ya, Yesus yang diberitakan Paulus, aku kenal. Ya. Paulus, aku kenal. Siapa kamu? Saya rekan sekerja Paulus. Amin. Ada satu kali, ini beneran loh pengalaman saya. Saya lagi bawa berita ya. Itu ada satu saudari, tatap saya. Tajam. Nah, ini saya pikir udah nggak beres. Saya lagi bicara pencobaan Tuhan di padang gurun. Tuhan dicobain. Tatap saya. Tajam. Nah, ini nggak beres. Betul, akhirnya setelah itu sidang kelompok gabungan di satu. Lalu, saya lagi enak makan. Panggil. Kok ini? Cepet. Satu ruang. Kerasuk. Saudari, dipegangin sama saudari-saudari 2, 3, 4 orang. Saya bilang, saya nggak tanya, saya nggak usir dulu. Saya bilang, kamu salah tempat. Kamu tahu siapa kami? Kamu tahu siapa kami? Kami anak-anak Allah. Kita nyanyi. Ada kuasa. Saya bilang, saudari semua pakai tudung kepala. Jangan main-main lu. Setan tuh takut lu. Ya kan? Pakai tudung kepala. Pernah ada satu kali lagi ngusir setan, ada satu saudari nggak pakai tudung kepala, nggak keluar setan. Saya bilang, kamu ambil tisu pakai tudung kepala. Keluar. Harus. Itu tanda untuk malaikat yang jahat. Ini bukan taplak meja ditaruh di sini, saudara-saudari. Tanda gereja ada di bawah otoritas Tuhan. Lalu saudara itu usir, keluar. Saya bilang, dalam nama Yesus keluar. Bukan roh ketakutan. Ya, jangan takut. Kalau ada orang lumpuh, doakan. Anda nggak usah doakan berjalan akar latih lambung. Nggak usah. Anda doakan aja supaya dia terima Tuhan. Ya kalau Tuhan mau nyembuhkan, dia sembuh. Tapi saya yakin Tuhan nggak akan nyembuhkan. Karena Anda masih terlalu muda. Anda bisa, saya menyembuhkan orang lumpuh. Anda bisa bikin sidang istimewa langsung se-Indonesia. Lanjut balik outline. Ya, oke. C. Kristus terrealisir sama-sama. Jalan lama, 2 macam penghidupan. Di balai sidang berbeda, di rumah berbeda. Di kamar berbeda, di ruang ini berbeda. 2 kehidupan. Gak apa-apa, masih muda. Tapi nggak boleh terus-terusan, nanti umur 52 kehidupan terus. Jangan, Anda harus satu jenis kehidupan seperti Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mana ada office hour-nya? Ya, dia kemanapun pergi, di segala tempat, di segala keadaan, dia imam. Ya. Jalan baru, kerohanian tergarap ke dalam keluarga. Menurut wahyu Alkitab, orang tua percaya Tuhan, anak-anaknya menjadi kudus. Kalau orang tua menempuh 2 macam penghidupan, anak-anak akan mengikuti teladan itu. Sama, domba-domba yang Anda layani juga sama.
Dikatakan di Yohanes 17, Bapa, Tuhan berdoa kan, aku menguduskan diriku untuk mereka. Tuhan bisa melakukan apa aja bebas. Coba kalau Tuhan main game, misalkan. Kira-kira Anda akan lihat apa? Wih, Tuhan Yesus saja main game. Nah, banyak itu gembala full-timer remaja. Pengasuhan, main game bareng-bareng sama remaja. Wah, kita ngasuh kok. Wah, tapi sampai teriak-teriak. Wah, lihat. Ini bukan masalah benar atau tidak benar. Apa yang Anda lakukan itu mengkonfirmasi. Karena Anda panutan. Ya. Kalau kita mau game itu merusak. Koko-kokonya pada main game semua rusak semua dong. Iya kan? Ya ini contoh. Ada satu full timer, saya pikir, remajanya banyak sekarang. Katanya dia beli PlayStation di hall. Makin. Remajanya senang jadinya. Terus baru sidang remaja. Memang baik. Ya, tetapi harus menempuh jalan yang menjadi telak. Ya, kalau di hall mereka main game, ya nggak apa-apa. Tapi Anda jangan nimbrung. Ini contoh. Nobar sepak bola sama remaja. Ya, kita ini khusus. Ya. Kita ini bukan ahli Taurat, orang Farisi, dan juga bukan orang munafik. Kita ini mau supaya mereka punya teladan. Bukan dua jenis kehi. Baik. D. Semua melayani. Semua melayani. Anda full timer. Datang ke satu hall. Hall A. Waktu Anda masuk, yang melayani cuma 2 orang. Yang mau memikul ada di sana, kalau Anda teliti inventaris ada 70 hal yang perlu diberesin. Ya, Anda masuk. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lalu Anda pindah. Dipindah keluar. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ya. Kalau 2-3 tahun itu, terus 2 orang bersama Anda yang melayani, terus 2 orang bersama Anda yang melayani, walaupun yang dibaptis banyak, Anda gagal. Anda gagal. Ya. Anda harus belajar, waktu Anda masuk, Anda memang bersedia memikul 70 ini. Semua tanggung jawab saya. Hari pertama Anda masuk, Anda harus komitmen. Ini semua tanggung jawab saya. Tapi 2-3 bulan sekali, 2-3 bulan Anda harus ininya bertambah. Anda mulai tanggung jawab saya, yang ringan Anda mulai alihkan ke mereka. Yang ringan, yang berat Anda pilih. Di sini jadi misalnya ambil satu-satu, jadi 70, jadi 68. Urusan di satu tangan ke satu tangan. Ya. Termasuk orang yang tidak dikembalakan ada 70. Ada tanggung jawab Anda. Lalu mau masuk tahun pertama selesai, harus tambah. Oh, jadi 4. Anda mulai serahkan lagi. Nah, Anda serahkan ini ke sini bukan supaya Anda ringan, supaya Anda bisa memikul beban yang lain lagi. Nah, ketika Anda keluar, ya, Anda keluar, misalkan Anda 3 tahun di sana, 40 orang di tangan 20 orang. Karena Anda juga membangkitkan 20 orang. Yang tadinya 70 harus dilayani, sekarang mulai jadi 20 orang yang mau memikul. Sisanya, nanti digantikan full-timer baru ringan. Tapi kalau enggak, Anda baptis lagi, ini yang enggak tambah. Ganti si Rudi, ya kan? Ganti si Joni masuk. Ya, di sininya kan nambah urusannya. Kan dibaptis banyak, Anda memang bagus pelayanannya. Ini jadi 100. Tapi tetap 2 orang terus.
Si Rudi ini bisa sakit-sakitan dia melayani nanti. Anda paham maksudnya? Benar-benar paham? Bukan pura-pura paham? Mengerti? Ya, ini tugas kita. Semua melayani. Anda harus ada target. Anda masuk, berapa orang dibangkitkan? Ya kan? Berapa orang bisa memikul? Misalkan, saya masuk satu tempat, dulu waktu di satu lokal, saya masuk, ya kita pinjam Bank Mayapada, Balai Sidang. Wah, hari Jumat, kan selesai tuh bank pakai. WC-nya bau, apa semua. Bau. Jadi saya pagi, saya sikat WC-nya. Sikat WC-nya saya bersihkan. Saya pastikan wangi. Ya. Balai Sidang tertata rapi semua. Saya kerjain sendirian. Saya mulai ajak satu orang. Ayo kita genapi. Tetap saya yang sikat WC, dia yang beres-beres. Yang lain lihat kok sekarang wangi ya, bagus ya. Saya bilang ini ada yang bersihin. Siapa? Saya. Bukan malaikat yang bersihin. Saya yang bersihin. Sama saudara itu. Mau nggak berbagian? Ayo deh. Dia lebih bersih lagi. 2 orang bersihkan. Dengan 4 orang bersihkan, jauh lebih bersih lagi. Nah, ini contoh. Harus mengajak. Apapun yang Anda kerjakan harus mengajak orang. Jangan kamu ngajak, ya kamu sikat WC ya. Kamu beresin kursi. Kamu ini. Saya ngapain? Saya main handphone. Bukan. Yang berat Anda kerjakan. Yang ringan kasih mereka. Hati mereka akan tersentuh. Ini sepele, tapi ini jalan praktis bahwa orang melayani. Kita nggak bicara pelayanan Imamat Harun dulu. Lewi, antar jemput. Wah, dulu separuh saya yang jemput. Saya cari anak muda. Saya sekutu sama pewajib. Saya mau belajarin dia mobil. Saya yang keluar bikinin dia SIM. Nah, itu kan pelayanan lebih tercover dengan baik. Tapi Anda rawat dia. Ya, Anda bukan memanfaatkan dia, Anda menggenapi dia. Akhirnya membawa semua. Amin. Kalau semua pelayanan di tangan Anda dari hari pertama sampai di hari terakhir, semua di tangan Anda gagal. Anda gagal. Anda menempuh jalan yang lama. Oke, ini sampai 10.30 ya. Semua mementingkan penggenapan. Ya, itu tadi. Ya, Anda harus menggenapi, Anda harus ada hati menggenapi. Menggenapi itu membuat orang bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Memang ribet, tapi ke depan ringan. Jangan semua maunya apa. Saya di hall 1, saya bilang sama Putanda, nih, saya kasih 5 pemuda. Saya sudah latih mereka mau melayani bagian administrasi SC. Ini 5 orang. Kamu genapin mereka lagi. Kalian fokus sama orang. Saya kemarin baru sekutu sama orang. Kalian supaya enggak ini. Ini remaja, pemuda ini antar jemput. Semua mereka kerjakan. Supaya kalian ringan. Supaya kalian ringan, supaya kalian bisa perhatikan. Kalian enggak terjebak dengan administrasi. Biar mereka ada hati melayani. Otot pelayanannya. Apapun kalau kita minta bantuan, bantu. Tapi full timernya bukan supaya lebih ringan lalu dia punya waktu lebih banyak nonton televisi, nonton YouTube, bukan. Supaya dia lebih perhatikan orang. Paham? Anda genapi. Ajarin cara mengerjakannya bagaimana. Anda punya orang. Saya di dalam pelayanan selalu begitu. Siapa yang jadi rekan saya? Gak ada. Ya saya harus bangkitin di sana. Oh, kita
kita minta full timer ke PPI. Aduh, nunggunya lama. Lihat aja, kalian mesti nunggu kalian 2 tahun satu orang. Belum tentu semuanya full time. Lama amat, saya bilang. Ya udah, saya genapin yang saya bisa. Saudara Ali bilang, kalau di satu rumah ada kayu jati, bikin meja dari kayu jati. Ada orang bagus. Kalau di satu rumah ada hanya kayu biasa, bikin meja dari kayu biasa. Kalau di satu rumah hanya ada triplek, bikin meja dari triplek. Kalau nggak ada tiga-tiganya, cuman ada kardus, bikin meja dari kardus. Di rumah itu minimal ada meja. Anda jangan menyalahkan, semuanya jelek, kaum saleh. Gak ada yang bagus, gak ada yang berguna. Itu salah Anda. Melayani itu harus membuat yang paling jelek pun untuk bisa paling berguna. Kenapa di Holanda nggak ada yang melayani? Jelek semua. Bahkan bakar neraka semua. Atau setidaknya bahan buat di kegelapan. Ya kan? Salah Anda. Kalau Anda punya anak 10, 10-10-nya bodoh. Salah siapa? Tetangga? Kan enggak, Anda. Ini serius. Membuat orang bertutur sabda satu aliran. Ini saya lewatin aja karena lalu mempunyai sifat berkembang biak. Ya, ciri gereja harus berkembang biak. Harus mendatangkan pengaruh. Garam membuat asin, terang membuat terang. Membuat orang disinari. Nah, pelayanan Anda harus ada impact. Berkembang biak. Anda pengasih Tuhan. Bergaul bersama remaja. Remaja yang nggak cinta Tuhan. Berarti ada yang salah dengan kita. Ada satu training. Lulusan. Dia cari saya. Ajak saya makan. Kok, ayo kita makan. Terus saya pasti tahu nih ada urusan. Kalau saya udah diajak makan itu pasti urusan. Bukan dia benar-benar mau traktir saya makan ya. Ya tapi nggak apa-apa. Akhirnya pas makan dia bilang, kok kenapa ya kok ya? Dia punya calon. Dia punya calon. Kenapa ya? Calonnya bukan peserta pelatihan semua. Kenapa ya kok? Kok calon saya kok nggak bisa dipengaruhi sama saya cinta Tuhan ya kok? Artinya benar-benar mutlak. Orangnya Kristen, melayani juga, kaum saleh juga. Tapi dia nggak puas. Kenapa ya kok? Kok saya nggak bisa jadi pengaruh buat dia ya? Gak ada impact. Dia bilang kamu, tapi saya masih pelayanan lu kok. Ya kan? Masih doa kok, masih baca, masih sehat. Kenapa ya? Pertanyaan yang sulit ya. Kalau dia bilang dia udah nggak doa, nggak baca Alkitab lagi, ya gampang kan kita. Bisa nyalainnya gampang, ketemu penyakitnya langsung. Ini dia merasa sehat. Saya tanya sama, waktu kamu baca Alkitab, Allah bicara sama kamu. Dia mulai ya, enggak. Dapat nggak perkataan Tuhan hari itu? Dapat nggak terang Tuhan hari itu? Hanya firman Tuhan kan yang bisa mengubah. Saya katakan, saudara, ketika kamu buka Alkitab hari itu, Allah tidak bicara. Anda harus meratap. Anda harus meratap. Buku itu adalah buku di mana Allah, sarana Allah berbicara. Di depan Alkitab, Allah tidak bicara apa-apa kepada kamu. Serius. Pasti ada sesuatu. Saya nggak tahu apa. Minta sama Tuhan. Harus. Amin. Baru ada impact. Baru Anda bisa berkembang biak. Mungkin Anda seperti ranting itu sudah mulai banyak hama, kuman, apa semua udah mulai ada di sana. Anda tetap melekat. Oke, baik. Memiliki sama-sama. Walaupun ini jalan hayat, tapi ada perhitungan. Ya, Anda kan keluarga, membentuk keluarga dengan jalan hayat. Tapi Anda mau punya anak 5, 6 itu kan perlu ada perhitungan. Ya, ada perencanaan.
Anda mau atur dia masuk sekolah bukan hanya berdoa saja, kan Anda harus daftar dia. Umur 3 tahun sekarang sudah mulai masuk sekolah. Ada perencanaan. Di dalam penggenapan Anda, di dalam pelayanan Anda harus ada perencanaan. Harus ada perhitungan. Tuhan berkata kalau kamu mau membangun menara, duduk, pertimbangkan, hitung. Jangan anti. Nah, kalau Anda tidak demikian berarti Anda tidak ada sasaran. Saya ini sebetulnya alergi angka. Aduh, kalau lihat angka itu udah mau nggak mau. Karena angka itu manusia. Yang hadir pemecahan roti 30, itu bukan 30 kursi, itu 30 manusia. Artinya ada 30 lagi yang tidak hadir. Berarti itu juga manusia. Saya tahu 30 itu yang tidak hadir. Nah, kalau nggak di absen, tidak ada pendataan yang baik, kita nggak tahu mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Minggu itu kita nggak tahu mau gimana, mau cari siapa. Saudara, saya kan hari Senin biasanya full timer kirim, siapa aja yang nggak hadir. Saya lihatin satu-satu. Yang saya tahu, saya telepon. Yang saya kenal, saya telepon. Kenapa? Sakit. Jangan nanti kalau misalnya kita udah mati 2 tahun, kita baru tahu. Oh, udah meninggal. Ampun, Tuhan Yesus. Iya kan? Udah meninggal 2 tahun. Keluarga bilang, Pak Pendeta, ini keluarganya belum percaya Tuhan. Pak Pendeta gimana? Ya kan masa umatnya meninggal udah 2 tahun, Pak Pendeta nggak tahu. Lalu kita bilang, kamu keluarganya nggak kasih tahu saya. Semua harus dilihat, nama demi nama. Amin. Ada data, ada perencanaan, ada kalender. Amin. Jadi ada angka-angka. Alkitab juga penuh dengan angka, 144.000. Ada jumlah orang yang tidak percaya harus digenapi dulu, baru orang Israel dipulihkan. Ada banyak. J. Terus-menerus melakukan hukum penciptaan. Rajin berciri lelah secara berkesinambungan. Harus kata rajin, berciri lelah, berkesinambungan atau terus-menerus. Itu namanya setia. Hukum penciptaan. Anda harus, walaupun Anda sudah tanam, hukum penciptaan harus disiram. Walaupun Anda sudah melahirkan, harus diberi makan. Gak bisa, sudah selama 9 bulan saya sudah kasih dia makan di dalam rahim saya. Sekarang sudah keluar. Saya gak lanjutkan lagi ya, mati bayinya. Menurut prinsip penciptaan. Terus menerus. Nah, ini yang kurang nih. Mempunyai semangat riset. Saya sebetulnya ada beban di sini. Riset. Saya riset tuh. Kok saya ngomong sama orang ini ya, orang ini nggak percaya. Saya pulang. Saya ini riset itu simple. Mencari penyebab dan mencari jawaban. Menemukan permasalahannya dan mencari solusinya. Itu riset. Itu simpelnya begitu. Kenapa ya? Kok orang datang ke sidang kita cuma mau sekali doang, setelah itu dia nggak mau datang lagi. Kita terus berkata, oh itu bukan orang pilihan Allah mungkin. Kita harus riset, kenapa? Bukan dikutak-katik sidangnya. Ada duduk di sana, ada lihat bagaimana pelayanannya. Rapi tidak. Saya salah satu yang sejak pandemi awal menggunakan Zoom memberitakan kebenaran. Dari sana saya punya 1.600 nama orang di Indonesia. 3 tahun. Lalu ada beberapa berpaling sekarang, sudah ada di dalam gereja. Dia bilang, Pak Bedi, saya ikut Zoom banyak. Tapi tempat Zoom-nya Pak Bedi ini paling rapi. Paling rapi. Saya benahin, semuanya saya benahin. Saya lihat. Waktu Zoom itu saya semangat sekali.
Ya kan? Orang datang ke balai sidang kita, apalagi kalau Anda pernah call satu kuno kan. Terus satu kali ada ibu-ibu bawa tas Hermes. Hermes kan ratusan juta. Ya. Aduh, kita sedang. Ya kan? Ada orang yang background baik, bagus, datang. Terus dia tanya, Pak ini gereja ya? Iya. GBI bukan? Bukan. Dah. Orang nyasar. Orang kan lihat casing. Ya, kadang-kadang lihat casing. Sound system kita lagi bicara nging. Ya kan? Macam-macam lah. Buku hidung kita robek-robek. Sampulnya juga dekil. Kursinya kotor. Saudara-saudari. Ini bukan di hall 1, bukan. Hall 1 cuma Jami, ya kan? Tapi poin saya rapi. Karena kenapa saya ceritanya gini? Orang lihat casing. Coba, perusahaan itu riset. Kemasan itu di riset. Bikin sabun itu mahal riset kemasannya itu. Supaya orang eye catching. Dibikin sampel. Mana yang paling bagus? Begitu orang lihat sabun, orang matanya lihat produk Anda dulu. Inilah riset. Saudara-saudara, ini perlu diriset. Isinya sama-sama sabun. Isinya sama-sama Alkitab. Saya bilang sama rekan-rekan saudara, sound system kita mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 5 miliar, begitu di Zoom keluar sama aja, saya bilang. Mau musiknya pakai apa, kalau keluar di Zoom sama aja, saya bilang. Kita bisa tanding sama denom-denom yang ini. Kita punya apa yang mereka tidak punya. Sekarang mereka kehilangan apa yang mereka punya. Waktu masuk Zoom, hilang semua fasilitas mereka. Kita tanding, kita beritakan Kristus, kebenaran, Alkitab. Kita riset, siapa yang bagus, cara ngundangnya, apanya, semuanya saya pelajari. Ini perlu riset. Maaf, saya bukan sedang jual diri saya, bukan. Ya, karena saya juga punya semangat riset. Study center, kita riset terus. Oke, waktu habis. Kita dua dulu ya. Nanti lanjut lagi ya. Oke. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bisa ucapkan terima kasih kepada trainer kita.